Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ma'asyiral muslimin wal hadirin fi hadzal majlisil azim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan sebagaimana biasa setiap malam Jumat kita lakukan seperti yang biasa. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keberkahan dunia dan akhirat dengan keluarga kita dan siapa saja yang hadir dalam majlis tempat ini. Alhamdulillah. Malam ini insyaallah kita akan membicarakan bab yang boleh dikatakan tidak kalah pentingnya dengan acara-acara yang sebelumnya, adalah bab haulil mauti wa syiddatih. Bab artinya bab ini bagaimana kita akan menghadapi mati dan sakitnya mati itu. Nah, untuk sebelumnya juga akan saya jelaskan di sini ya, bahwa terutama di saat-saat yang begini ini dan di minggu-minggu yang demikian ini ya, kita dianjurkan banyak membaca sholawat an-nariyah, artinya sholawat yang panas untuk menentang segala hal-hal yang penting, sampai dikatakan sholawat nariyah. Nah, siranya sebagaimana nanti insyaallah yang mau kita akan fotokopi yang banyak ya. Siapa saja yang mau fotokopi boleh, atau nanti minggu depan saya fotokopikan sebanyak yang secukupnya. Mungkin sebagian besar juga ada yang sudah hafal ya sholawat nariyah itu. Siranya Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil 'uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatim wa istasqal ghamamu biwajhil karim wa ala ali wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Insyaallah nanti guru kita akan mengartikan ya dengan yang bagus begitu, bahasanya yang bagus. Nah, alhamdulillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malam ini masalah yang paling akan kita terangkan di sini haulil mauti wa syiddatih. Bagaimana kita menghadapi mati dan kekerasannya, ruh ditarik itu bagaimana. Dikatakan oleh Al-Faqih Abu Laits As-Samarqandi rahimahullah ta'ala, haddatsana Muhammad bin Fudail, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, haddatsana Khalil bin Ahmad, haddatsana Husain al-Maruzi, haddatsana Abi Uday an Hamid an Anas bin Malik qala Rasulullah SAW. Di sini hadisnya ini dijelaskan satu persatu, si A dari si B, si B dari si C, terus begitu sampai kepada Anas bin Malik, salah seorang sahabat. Beliau mengatakan qala Rasulullah SAW, man ahabba liqa Allah ayil masir ila daril akhirah wa ma'na mahabbatu annal mu'min idza kana 'inda an-naza' fi halah la yaqbal imanu fiha bi syarri ridwanillahi ta'ala wa jannati fa yakunu mautu ahabbu ilaihi min hayatih. Dikatakan dalam hadis Rasulullah mengatakan, barang siapa yang menginginkan ya berjumpa dengan Allah, maka Allah juga ingin senang untuk berjumpa dengan orang tersebut. Tapi kalau orang yang tidak beramal soleh, yang tidak mustaqim, dia tidak ingin berjumpa dengan Allah. Dia ingin hidup terus dengan situasi yang dia tahu bahwa masalahnya ini sangat genting sekali. Karena dia bakal menghadapi malaikat Israel. Malaikat Israel itu kalau sudah mau menarik rohnya orang yang tidak soleh, orang yang kafir, orang yang menentang perintahnya Allah, diumpamakan oleh Rasulullah sebagaimana apa? Sebagaimana kalau kita mengambil satu ikan, ya, ikan itu kepalanya sebelah sana, betul nggak? Dalamnya lalu ada ekornya. Kalau kita belah ikan itu, durinya itu, miringnya itu ke bawah.
ke bawah sini. Nah, kalau kira-kira ikan itu waktu masih hidup, kita ambil durinya itu, kita tarik ke belakang, bagaimana? Bagaimana rasanya ikan itu? Dia akan setengah mati. Dia akan setengah mati karena durinya itu ke sana, ke belakang. Kalau mau ditarik, ya ditarik dari atas ke bawah. Jadi tulangnya itu keluar. Tapi kalau terbalik, dia akan merasakan sakit semua. Ini gambaran yang paling minim. Roh itu bakal ditarik dengan cara begitu. Coba bayangin. Ini diberikan satu contoh yang setiap hari kita makan. Bagaimana rasanya kalau ikan itu ya sebelum dia mati kita tarik dari bawah ke atas, bagaimana? Ini satu contoh yang boleh dikatakan 1 dari 1.000.000%. Karena roh yang bakal ditarik itu ya, itu sakit rasanya. Terkecuali orang yang dekat dengan Allah, kecuali orang yang dekat dengan Rasulullah, dekat dengan syariat, yang tidak pernah maksiat. Sama maksiat semua terus saja, dari yang pinter sampai yang bodoh, semua kita berkecimpung di maksiat. Tapi maksiatnya itu maksiat yang bagaimana? Setiap kita maksiat, kita ingat kepada Allah, ya Allah, anak keterlanjuran maksiat, ighfir lana ya Allah. Janji jangan diulangi. Tapi kalau diulangi sama saja kita kurang ajar. Oleh sebab itu ya ikhwani, hal-hal yang begini nih ya kita harus tahu. Kalau kita ingin jumpa dengan Allah ya, maka Allah juga ingin jumpa dengan kita. Kebalikannya, wa man karaha liqa Allah karahallahu liqa'ahu. Kalau orang itu tidak ingin berjumpa dengan Allah, Allah tidak ingin juga berjumpa dengan orang tersebut. Bukan berarti dipanjangkan umurnya sampai 200 tahun, tidak. Artinya saat waktu dia mau meninggal, ditarik oleh Israel, tapi dengan cara yang kasar, sehingga orang tersebut bisa bisa kesakitan. Ini yang harus kita pikirkan. Dan kita harus tahu umur kita kapan. Mungkin 50 tahun, mungkin di bawah 50 tahun, mungkin mati kecil, mungkin sampai 60, 70, 80, taruh 100 tahun. Siapa di antara kita yang umur 100 tahun masih seger buger? Umpamanya ada yang 100 tahun sampai lebih dari 100 tahun, itu barangkali sudah di atas tempat tidur, nggak bisa bergerak, tinggal nunggu saatnya dia meninggal. Oleh sebab itu ya ikhwani, ya, hal-hal yang demikian ini harus benar-benar kita perhatikan. Dikatakan dalam hadis yang lain, haddatsu an Bani Israil wala haraj. Diceritakan di zaman Bani Israel, fa innahum qaumun kana fihim al-a'ajib. Bani Israel ini banyak hal-hal yang aneh-aneh. Ya, memang terkenal. Tsumma ansha'a yuhadditsu faqala kharajat ta'ifatun min Bani Israil hatta atau makbarah. Sekelompok dari orang Bani Israil ini dia keluar pada waktu itu sampai dia masuk ke satu perkuburan. Faqalu law shallaina thumma da'una rabbana hatta yakhruju lana ba'dal mauta fayukhbiruna 'anil maut. Sebagian mereka mengatakan, bagaimana kalau kita sholat di sini, di perkuburan ini, ya, sehingga Allah SWT mengeluarkan untuk kita sebagian daripada orang-orang yang mati itu. Kita minta sama Allah supaya dia bangun, memberikan kabar akan mati itu bagaimana rasanya. Dituruti sama Allah SWT. Fasallu wa da'u rabbahum. Mereka akhirnya sembahyang di perkuburan itu dan berdoa kepada Allah SWT. Fa bainama hum kadzalik idza rajulun qad ittala'a ra'sahu min qabr. Waktu dia setelah sembahyang, setelah salat, diturun sama Allah. Satu di antara mereka dari Bani Israil itu dia bangun dari kuburannya. Dia bangun dari kuburannya,
aswadun khalasiyan, mukanya hitam legam, mukanya sudah jadi hitam legam seperti apa? Seperti arang. Faqala, akhirnya orang itu bersuara, ya haula ma turidun, hai kaum, apa yang kalian inginkan ini? Apa yang kalian inginkan ini? Fa wallahi laqad mutu mundu tis'ina sanah, saya telah meninggal selama 90 tahun. Tis'ina sanah, 90 tahun. Fama dahabat mararatul mauti minni hatta ka'annahu al-an. Dan sakitnya 90 tahun waktu saya ditarik roh itu, sakitnya itu sampai sekarang masih ada. Fadullah ta'ala an yu'idani kama kunt. Doakan kita ini sebagaimana saya yang pertama. Wa kana baina ainaihi atharus sujud. Padahal di dahinya ini ada atharus sujud, bekas dia sujud kepada Allah. Artinya dulunya itu orang alim, tapi karena dia tidak bangga dengan dirinya, tidak menyisihkan masalahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi peribadahan kita ikhlas itu penting sekali. Ini satu contoh-contoh yang Masya Allah. Wa qala haddatsana Muhammad bin Fudail, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, haddatsana Nadhr ibn al-Haris anil Hasan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh ulama-ulama terdahulu. Muhammad bin Ja'far ini salah seorang cucu Rasulullah, yang dia diriwayatkan dari siapa? Dari Ibrahim bin Yusuf. Dia mendengar hadis ini dari Nadhr ibn al-Harith. Dia mendengar hadis ini dari Sayyidina Al-Hasan, cucunya Rasulullah. Faqala gadir shiddatil maut wa karbihi 'anil mu'min ka gadar 300 darbat bisayf. Kadar kesakitan kematian itu waktu roh itu ditarik, ya, waktu tarik roh itu ditarik, seperti apa? Dia bilang seperti pukulan pedang yang tajam, ya, 300 kali. Inti dicincang dengan pedang yang tajam 300 kali, 300 kali. Itu seperti tarikan roh yang pertama. Artinya di sini sampai dibilang 300 kali itu artinya sakitnya itu bukan main. Dan saat itu kita sudah dikunci mulut kita. Kita nggak bisa menjerit. Kita hanya, mata kita aja terbalik. Mulut sudah dikunci sama Allah SWT. Anak istri kita, famili kita, yang di depan kita, paling-paling bawa kipas. Kenapa ayah? Kenapa? Dia tidak tahu matanya kemana itu. Apa yang dirasakan dia tidak. Orang lain nggak merasakan. Ini yang paling harus kita perhatikan. Semua ini bisa lewat dari kita dengan apa? Dengan banyaknya kita sholat, banyaknya istighfar, banyaknya sholawat ala Nabi. Jangan sama maksiat. Kalau bisa, bukan mengatakan kita harus bagaimana, tidak. Kalau bisa maksiat itu dijauhin dengan sejauh-jauhnya, kalau bisa. Apalagi sekarang ini, Masya Allah, kita keluar dari kampung aja kelihatan maksiat. Kita jalan ke pasar, kelihatan maksiat. Apalagi ngajak anak-anak ke mall, itu gudangnya maksiat sudah kelihatan macam-macam. Tidak diturutin, marah, diturutin, kita juga bertanggung jawab. Oleh sebab itu ya, kita hidup di zaman sekarang ini bukan seperti hidup di zaman dulu 100 tahun yang lalu. Nggak ada maksiat, nggak ada biskup, nggak ada mall, nggak ada lain-lainnya. Paling-paling ya ke pasar untuk beli makanan dan sayuran dan daging apa yang dibutuhkan. Jam 12 sebelum zuhur sudah tutup pasar itu. Dan ini saya menurut apa yang saya dengar ya, seperti ini adanya di mana? Adanya di Malaysia. Sebagian orang bilang di Malaysia itu sekarang begini, Beb.
ada di Turki. Di Turki itu presidennya itu Masya Allah ahli ibadah dan alim. Pasar dari habis sholat subuh sampai zuhur tutup pasar. Habis zuhur semua harus sudah ada di rumahnya masing-masing dengan kegiatannya apa yang dia harus. Apa harus 24 jam di pasar? Cukup kebutuhan ente yang untuk 1 hari, untuk 2, untuk seminggu itu bisa ente beli dari pagi sampai zuhur. Asar sudah ada di masjid, sudah duduk dengan keluarganya. Habis ba'dal maghrib bisa kita mengaji yasin, bisa menghabiskan Quran. Coba Quran itu dibaca. 30 juz itu kalau 1 hari 1 juz 1 bulan khatam. Tapi kita belum tentu setahun itu khatam Quran. Gimana? Iya, ini yang harus kita perhatikan betul-betul. Dari kapan kita sudah nggak sepaham dengan Al-Quran ini? Habis Al-Quran, ya kita baca sholawat ala Nabi. Yang mana sholawat tadi sudah saya bacakan, itu sholawat untuk mengurangi atau menghilangkan rasa-rasa yang hal-hal yang aneh-aneh. Sholawatun nariyah, sampai dikatakan oleh ulama sholawat nariyah, sholawat seperti api dari tajamnya. Alhamdulillah ya ikhwani. Di dalam satu hadis yang lain, ja'a rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ji'tuka litu'allimani Umar Rasul ilm, apakah ilmu yang paling tinggi itu? Qala hal arafta Rabb azza wa jalla, apakah ente sudah kenal Allah? Kok mau tanya ilmu yang paling tinggi? Qala na'am, iya. Qala famada fa'altu min haqqih, kalau sudah tahu Allah, apa yang ente kerjakan untuk Allah? Qala masya Allah, apa yang diinginkan Allah SWT? Qala hal araftal maut, ente sudah tahu mati? Qala na'am. Qala famada a'dadta lahu, ente sudah kenal bakal saat ente sudah bakal mati? Iya. Kata Rasulullah, apa yang ente siapkan untuk menghadapi mati itu? Qala masya Allah, apa yang dikehendaki Allah? Qala idhab fahkum bima hunaka. Kata Rasulullah, kalau begitu ente sudah tahu semuanya itu, ente berjalan, ente ikuti, ente hakimi, ente punya diri dengan apa yang ente tahu. Thumma ta'al hatta u'allimuka an ghara'ibil ilm. Kemudian kalau ente sudah tahu, ente datang ke sini akan saya jelaskan ilmu-ilmu yang aneh. Falamma ja'a ba'da sinin, nyelesaikan ini dulu sedikit ya. Kata setelah datang beberapa tahun, qala Nabi, ba' yadaka ala galbik, ente taruh ente punya tangan di hati ente. Fama la tardha li nafsik la tardahu li akhikil muslim. Ente taruh ente tangan di hati ente. Apa yang ente tidak senang untuk diri ente, ya ente dengan saudara ente, dengan orang lain juga ente harus tidak senang begitu. Ini jadi kalau sudah tidak senang dengan hati ente sendiri, sama orang lain juga begitu. Jadi apa yang ente senangi, apa yang ente suka, ente dengan orang lain juga harus suka begitu. Ini hal-hal yang begini ini betul-betul sudah artinya apa? Membuka kacamata kita walaupun sedikit ya ikhwani. Ya, alhamdulillah sekarang sudah adzan. Insyaallah akan kita lanjutkan nanti setelah adzan maghrib, setelah sholat.